Gimana kucingku? Kucingku hilang. Dan kucingku sangat. Gojek, mau bikin tutu ya? Bang, main dulu. Ini sudah ada jam waktunya main.
Kansilinya bagaimana aktif yang terhambat tapi perubahan perilaku yang modern dan efisien perlu diterapkan kepada masyarakat. Perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Perekonomian nasional dalam kondisi aman dan stabil. Kalau tetap terjaga, untuk itu diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif. Yang kedua, sebagai langkah adaptif dan beradaptasi, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi daya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja bagi produktif dan berbasis. Karena itu dalam langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan umum bagi ASN produktif negara baik di pusat dan daerah dan kita dalam yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan BPI dan termasuk dalam transformasi tata kelola pemerintahan berbasis pembelajaran, guru dan tutor sebaya ini berperan untuk membuat murid-murid ini bisa berpikir lebih tinggi, memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi. Perannya adalah dengan melalui interaksi antara baik dengan guru memberikan scaffolding, kemudian juga tutor sebaya, kemudian bagaimana bisa berinteraksi dalam model pembelajaran ini, bagaimana pembelajaran ini dirancang agar terjadi pembelajaran yang bukan hanya secara mandiri, tapi juga bisa melibatkan aktivitas yang dilakukan dengan berinteraksi sosial, misalnya melalui dengan diskusi kelompok dan kegiatan kolaborasi yang terlaksanakan di PBL. Kemudian PBL ini adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pembelajaran ini melalui sebuah permasalahan yang kontekstual. Jadi titik awalnya pembelajaran ini berada pada menempatkan masalah sebagai titik awal dalam pembelajaran, masalah yang kontekstual terhadap masalah yang kontekstual dalam pembelajaran. Nah, kenapa kita perlu mengintegrasikan economic reasoning di dalam PBL ini? Karena di dalam PBL ini anak-anak hanya dilatih dalam kemampuannya untuk problem solving. Tapi akan lebih baik lagi dan agar pembelajaran lebih bermakna dan tadi untuk menjawab permasalahan tadi yang berkaitan dengan bagaimana murid belum hanya mampu belajar teori tapi tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu membelajarkan murid-murid dengan memberikan sebuah cognitive scaffolding berupa economic reasoning, di mana economic reasoning ini atau IR ini tahap-tahapannya itu adalah kita dengan menganalisis permasalahan ekonomi, kemudian mengevaluasi pilihan, making a choice, kemudian mengambil keputusan secara rasional dengan kondisi keterbatasan. Ini merupakan identitas dari ilmu ekonomi. Jadi saya coba untuk implementasikan. Gunanya adalah melatih kemampuan murid-murid ini di dalam pembelajaran ekonomi. Ini yang terakhir, ini tadi sudah dijelaskan permasalahannya bahwa problematikanya adalah rendahnya penalaran kritis ekonomi peserta didik, kemudian pembelajaran masih bersifat surface learning, kemudian belum integrasikan proses berpikir ekonomi. Nah, ini yang penting nanti untuk bisa membuat murid-murid ini memahami dan menganalisis dengan baik setiap permasalahan ekonomi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam setiap kondisi atau persoalan ekonomi. Kemudian di dalam penelitian ini semua dibangun oleh teori-teori ini yang tadi sebelumnya telah saya jelaskan. Ini model PBL ini masih berhubungan dengan teori-teori ekonomi murni, scarcity, kemudian pilihan, opportunity cost, dan trade-off. Ini tadi yang saya bilang jadi nanti mau diimplementasikan di dalam, maaf,
nanti ini akan diimplementasikan ke dalam eh, model pembelajaran problem based learning. Nah, eh, apa yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini, yaitu eh, dalam penelitian-penelitian yang sudah saya baca itu hanya mengintegrasikan belum ada integrasi antara PBL dengan economic reasoning dalam pembelajaran ekonomi. Yang ada PBL itu dikaji untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian economic reason itu digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis juga murid, tapi belum ada yang mengintegrasikan kedua model tersebut. Mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih banyak hal-hal yang masih kurang. Saya mohon masukan dan saran dari Ibu Prof dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, makasih Bu Prawita. Alhamdulillah ya. Saya kira sebelum ke yang dua kita berikan respon dulu supaya nggak kehilangan spiritnya, pengetahuan yang didapatkan. Mungkin teman-teman dulu, silakan kalau ada ingin menguatkan, nanti saya yang terakhir. Ada respon? Oh, ini Bu Sofi, Pak Ian. Wah, terima kasih. Monggo, Pak Ian dulu boleh lah. Ya, gantian yang men. Silakan Iya, Pak Ian, ya, baru nanti terima Bu kasih, Sofi. Bro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terima Bu, kasih. sebetulnya Anda boleh ngerekam loh, tapi bukan saya yang butuh aja. Ya, Boleh dialognya direkam. Harusnya tadi direkam sendiri ya. Silakan. Anggap ya, Pak Iya. ya. ya, terima kasih, Bro. Jadi, ini Alhamdulillah, Prof mengkondisikan perkuliahan ini saya rasa sangat membantu, Prof ya. Alhamdulillah, terima Iya. kasih. Terus dari yang pertama kemarin itu Bu Neneng dan Bu Yuki ya, Bu siapa? Bu Yuwi, Bu Yuwi ya. Ya, jadi yang sekarang adalah Bu Pratita ya. Kita. Ya, Ya. yang Bu Neneng dan Bu Yuwi itu kemarin ya saya bisa melihat sepertinya ya bisa kan Bu Neneng pengawas, Bu Yuwi juga sepertinya pengawas juga ya. Jadi sudut pandangnya eh, sama seperti yang ini mungkin hanya kalau Bu Neneng dengan Bu Yuwi itu kemarin melihatnya kalau yang Bu Neneng ya secara umum mungkin ya ke bahasa Inggris tapi secara umum bisa kita lihat. Tapi kalau yang Bu Yuwi kemarin adalah ke khusus fisika kalau tidak salah. Nah kalau Bu Rapita ini dari guru ya Bu dah. Iya, Pak. Saya Iya, guru ekonomi, Pak. terima kasih. Jadi mungkin nanti alhamdulillah dengan berbagai kondisi dari dosen, dari guru dan pengawas itu bervariasi. Nah untuk yang ini mungkin kalau saya lihat dari judul mungkin ya Bu ya, ya Prof Iya. Rin ya dari judul itu. Bisa hmm, di-share judulnya, Bun. Dibuka lagi. Ya, ini mohon mohon maaf mudah-mudahan tidak salah. Ya. Ini mengenai judul mungkin kalau melihat Bu Neneng dan Bu Prawita kemarin Bu itu lebih simpel yang punya Bu Neneng gitu. Kalau ini kalau saya lihat mungkin masih panjang ya Bu ya. Panjang. Iya. Iya, itu satu mungkin judul. Terus kalau teori-teori karena ini melihat ke pembelajaran jadi sepertinya ada beberapa hal kalau yang umum bisa dipakai untuk ketiganya Bu ya, dari yang pertama, kedua, Ya. dan yang ketiga secara umumnya. Tapi kalau yang Ibu ini tadi terlihat untuk ke ekonomi, jadi ada secara khusus tentang teori yang tertuju ke ekonominya. Intinya itu mungkin Ibu. Oh ya. Terima kasih. Ya, Makasih Pak Rian ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak Yan. Iya. Nah, tuh, ini kita mulai belajar untuk memberikan masukan dengan perspektifnya ya. Makasih Pak Rian. Kayaknya ini lebih saran dan melihat secara komprehensif. Mungkin ditampung dulu Mbak Sofi dulu, Mbak Sofi baru nanti Pak Arya. Silakan Mbak Sofi. Baik Ibu Prof, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Pravita, sebelum saya memberikan pertanyaan, mungkin sedikit mengomentari seperti Pak Ian tadi.
Sama seperti presentasi di Panjang. pekan lalu, Bu Neneng dan Bu Yuwita juga sudah, menurut saya, sudah tampil yang terbaik dari sisi mereka masing-masing, dari sisi bidang studi ataupun bidang apa yang mereka handle gitu. Nah, kalau dari Ibu Pravita sendiri, mungkin dari sisi guru sama seperti saya juga, tentunya selalu menawarkan tentang pengembangan model, apalagi kita yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. Nah, cuman mungkin saya tadi berpikir-pikir tentang PBL, saya teringat di materi tentang pedagogik kontemporer sempat disampaikan tentang PJBL dan PBL gitu. Nah, apakah mungkin jika PBL ini diganti dengan PJBL gitu Bu, tentang economic reasoningnya. Nah, dan kemudian Ini sebentar, Mas. apakah bisakah diintegrasikan juga dengan apa namanya AI Bu dalam hal pemecahan masalah dalam proses pengambilan keputusan di dalam PBL tadi yang seperti yang Ibu sampaikan. Mungkin seperti itu saja dari saya, Ibu Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Terima kasih Mbak Sofi. Oke, Pak Arya nih lebih banyak masukan ya. Silakan Pak Arya. Baik, terima kasih Prof. Iren dan teman-teman semua. Ya, saya ucapkan selamat Ibu Paravita atas presentasinya cukup menarik. Kalau untuk mengomentari, saya rasa saya tidak bisa mengomentari terlalu jauh dalam bidang keilmuan karena memang bidang keilmuannya ini lebih ke ekonomi ya, Ibu Paravita ya, karena guru ekonomi, sementara bidang saya sendiri adalah bahasa Indonesia, jadi kurang bisa mengomentari terlalu jauh, tapi melihat dari presentasinya Ibu Paravita tadi sudah ditangkap beberapa permasalahan yang problem-problem yang ada di pembelajaran ekonomi, yang mana Ibu Paravita ini ingin mengembangkan model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi oleh economic reasoning pada mata pelajaran ekonomi. Saya rasa judulnya menarik, namun di dalam pendahuluan atau latar belakang tadi saya belum terlalu menangkap kira-kira mengapa pelajaran ekonomi itu perlu dikembangkan dengan menggunakan model problem based learning ini dan harus diintegrasikan dengan economic reasoning ini, dan belum menemukan, mungkin bisa ditambahkan beberapa penelitian-penelitian relevan sehingga di dalam pendahuluannya nanti itu bisa ditemukan gap atau ditemukan celah apa yang perlu diisi, karena pengembangan sendiri nanti akan menghasilkan produk dan produknya itu akan, ya saya rasa dapat dimanfaatkan secara praktis seperti itu. Jadi lebih kepada gap penelitian atau novelty kebaruan yang akan dihasilkan itu saya rasa belum cukup. Kemudian dari bagian konseptual tadi sudah cukup bagus, cukup bisa dipahami. Namun ada sedikit yang mengganjal tadi, mungkin bisa dibuka Bu yang bangunan konseptual tadi. Ini menggunakan sosial konstruktivisme ya. Kemudian ada menggunakan konstruktivisme Piaget. Ya, ini mungkin yang menjadi pertanyaan bagi saya atau kegalauan saya dalam implementasinya ini kan bagaimana keduanya ini kan memiliki penekanan yang berbeda, sosial dan individu. Bagaimana itu bisa menyatukan antara sosial itu, konstruktivisme itu, dan konstruktivisme dari Piaget ini. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya karena saya juga belum terlalu paham terkait dengan bagaimana penerapan dari bangunan konseptual penelitian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Prof. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih semuanya. Ada lagi satu lagi boleh kalau mau memberikan sebelum saya. Boleh Ibu, Neng? Silakan satu. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Menarik sekali ini. Apa ya, tampilannya sangat eye-catching Bu Pravita. Saya senang banget lihatnya, dan untuk bagian landasan teoritisnya juga jadi mudah memahaminya. Namun izinkan saya memberikan sedikit masukan. Itu judulnya terlalu banyak, panjang ya, ada Iya. 19 kata, dan ada pengulangan begitu loh.
Kalau tadi Pak Arya bilang sebagai dosen bahasa Indonesia, saya juga mempelajari karena juga jadi editor. Nah, kalau misalkan sedikit diringkas, mungkin akan lebih menarik gitu. Kalau saya tadi mencatat integrasi economic reasoning dalam PBL untuk meningkatkan penalaran kritis siswa SMA. Jadi mata pelajaran ekonominya tidak perlu lagi kita tulis karena integrasi economic reasoning aja itu sudah mewakili Ibu, begitu. Ya, lalu tadi dari latar belakang mengapa sampai dimunculkan beberapa landasan teoritis itu ya, saya belum menangkap dengan cukup jelas. Ini Ibu mau meneliti siswa, penalaran kritis siswanya tuh di fase apa? Karena kan kalau SMA ada fase E dengan F gitu ya, dan masing-masing memiliki fokus yang berbeda gitu. Seperti itu. Jadi sepertinya harus diulik lagi capaian pembelajaran kita agar hasilnya bisa lebih signifikan gitu. Karena di penalaran kritis yang ingin Ibu tingkatkan tadi itu kan banyak hal ya. Itu kan tadi ada kereta dorong untuk belanja dan sebagainya kan kayak gitu. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu. Kasih. Kasih ya. Alhamdulillah nih saya senang. Makasih ya Pak Ian. Kayaknya ini mungkin kita nggak perlu lama tapi akan membuat kita tuh termotivasi untuk belajar ya. Yang Iya. pertama tadi masukannya dari judul ya mungkin tadi juga tadi siang saya juga ada mahasiswa saya Bu, kalau saya nih orang dari bidang agama gimana ya, eh expert saya muncul dalam judul ya tadi literasi keagamaan. Tadi orang jurusannya jurusan PAI, nggak pakai pembelajaran agama, nggak usah, itu keagamaan itu sudah representasi kamu banget. Jadi ingin judul itu menggambarkan saya punya background. Tadi mungkin juga bisa tadi pengembangan model pembelajaran business learning terintegrasi ekonomi reason untuk meningkatkan penalaran kritis. Nah, mungkin ada dua, penalaran atau berpikir kritis. Nanti tinggal apa ya, argumentatifnya apa. Kalau berpikir kritis itu sudah ada eh, apa indikatornya, bla 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 ya. Nanti tolong dipertimbangkan. Nah, untuk Mas Arya tadi memang di sini mungkin penajaman terhadap narasi di pendahuluan, nanti tolong masukkan teman-teman disimpan Bunda, karena yang Siap. di poinnya adalah teori, tapi saya senang dari kemarin sampai hari ini Anda sudah minimal memilih lah teori-teori apa saja sih yang kira-kira ya, kira-kira itu nanti bisa terkait dengan judul riset yang akan Anda tulis. Tentunya teori tadi masih teori narasinya juga belum mendalam, kemudian sumber-sumbernya juga belum dari mana ABCD-nya ya. Nah, mungkin tidak hanya cukup satu kutipannya Vygotsky, mungkin Vygotsky ditambah jurnal-jurnal yang punya relevansi dengan apa yang nanti menjadi desain awal. Jadi ini saya kira Bapak Ibu mungkin mata kuliah ini dan juga diskusi presentasi ini minimal Bapak Ibu sudah punya outline ya, kalau dalam bahasa saya teori apa sih yang harus saya baca. Nah, tadi masukan dari Pak Arya, juga tadi Mas Rian, juga tadi lebih nanti Anda sudah punya argumentatif ya, tadi saya baca entry point-nya, meskipun tidak wajib ya Bapak Ibu untuk menyampaikan di sini, tapi sangat bagus tadi meskipun masih belum mendalam, itu latar belakang, karena kita juga akan bisa menangkap argumentatif apa sih kok Anda pengen pengembangan model ya. Tadi saran dari Pak Arya juga sudah. Jadi tadi kalau Bu Pravita tadi bilang yang inovasinya itu ada economic reason-nya ya. Saya juga menangkap itu kalau PBL itu sudah terlalu banyak yang ngomong ya. Critical thinking juga sudah banyak, tapi mungkin economic reason ini bagaimana nanti bisa lebih mengantisipasi sebuah proses knowledge ya yang lebih baik untuk ada membangun perilaku yang lebih kritis terhadap fenomena di era masyarakat di kita. Nah, monggo kalau apakah dimunculkan atau tidak, konteksnya juga bisa. Kenapa economic reasoning itu sangat penting sekarang. Jadi ngajarkan
ekonomi tidak hanya pengetahuan kognitif, deskriptif, tapi di action ya. Mungkin itu yang PBL itu akan masuk di situ. Nah, ini nanti argumentatif itu nanti mohon dimunculkan. Jadi Bapak Ibu kalau penelitian yang bentuknya pengembangan model nanti aja dasar pemikirannya, metodenya apa ya. Nanti kalau sudah seminar kan akan muncul apakah pakai Bot and Hall atau IDDA atau EDDR gitu ya, melihat prosesnya. Itu tentunya menjadi pilihan-pilihan di metodologi ya. Tapi by the way, it's okay Bunda, kayaknya economic reasoning saya kira selama saya menjadi ya belum pernah saya membaca untuk UNJ ya. Nah, cuma barangkali argumentatifnya nanti akan menarik kalau memang Bapak Ibu, mungkin saran saya Bu Prawiti, tolong nanti mulai membaca jurnal-jurnal yang punya relevansi dengan satu, mungkin keywords-nya pembelajaran listening, kemudian berpikir kritis atau penalaran kritis. Nanti tolong ditegaskan, kalau berpikir kritis itu critical thinking, itu mungkin critical thinking berpikir kritis. Nah ini termnya di mana? Kalau berpikir kritis itu kan porsi ya, jadi kompetensi yang harus dimiliki untuk era masyarakat digital itu barangkali lebih clear ya, berpikir kritis ya. Nanti tolong dipertimbangkan. Kalau saya sih nyarankan berpikir kritis atau mungkin nanti dikaitkan dengan salah satu kompetensi yang harus dimiliki anak-anak di era digital adalah berpikir kritis. Jadi ada koneksi konteks ya, konteks itu mungkin akan lebih bagus ya. Bukan salah sih, cuma itu adalah pilihan kata. Kemudian yang lain saya kira tadi sementara sih teorinya udah lebih clear dari teori yang makro ke mikro ya, jadi udah nampak itu. Meskipun nanti pertimbangan yang nanti dikembangkan lagi, tolong mulai membaca referensi yang Ibu tulis tadi ya, siapa menurut siapa dan sebagainya. Dan mohon jangan menurut ya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa sementara menurut dulu, menurut itu dikumpulkan dulu, nanti setelah menulis di drafting disertasi mulai ada parafase, ada dialog dari kutipan-kutipan. Jadi sebenarnya tidak usah menunggu lama-lama. Kalaupun nanti akan ngobrol sama promotor, saya yakin kalau argumentatif substansi Anda kuat, promotor tidak akan mengubah secara substansi, tapi mungkin lebih mungkin menguatkan yang menjadi pemikiran. Itu kelebihannya S3. Kalau kita kuat secara teoritik, Anda akan lebih, maaf ya, bukan menang ya, tapi maju selangkah ya. Biasanya yang nggak apa ya nggak mungkin disuruh merubah ABCD itu kalau Anda nggak kuat. Makanya kemarin ide saya meskipun ini tidak final, jadi nanti kalau promotor menambahkan 1, 2, 3 ya itu harus diterima karena mungkin ada perspektif. Karena saya bukan promotor Anda, tapi saya hanya mata kuliah ini mulai mengasah lah teori-teori apa yang relevan. Saya kira itu Bun. Jadi saran saya semuanya aja yang kemarin sudah mengkolek teori-teori itu mulai searching jurnal apa ya. Disimpan aja Bu, karena kita harus untuk masuk ke ujian proposal 20 ya. Dan kemarin teman-teman PJJ menurut saya sangat luar biasa ya. Karena sangat di apa ya, kalau saya dalam bahasa saya di blocking waktu, di blocking management times and schedule. Jadi dia tuh kayaknya meskipun dalam tanda petik ya mungkin stres-stres senyum gitu ya. Stres tapi harus tersenyum gitu ya, angel ya. Stres tapi karena sudah dipatok kemarin harus muncul. Kemarin saya ingat ada semacam pendampingan ya, ada pendampingan yang dilakukan sehingga dengan semester ini harus bisa. Nah, makanya saya melihat efek yang positif dari ngobrol ini, Anda lebih siap melangkah. Saya kira itu, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Prawita. Belum final tapi minimal sudah mencoba dan tinggal di otak-atik dan masukan teman-teman. Saya kira semuanya harus terbuka dan welcome with feedback is okay dan tetap resilient dengan masukannya ya.
dan not finally ya. Menulis proposal itu jangan dianggap selesai, bahkan sudah ujian aja disuruh ganti judul sangat mungkin sekali tanpa mengubah hutan. Jadi pertahankan hutan. Hutan itu adalah hutan yang Anda akan kaji itu sama, tapi mungkin sisi pandangnya berbeda aja. Ya. Jadi mantap dengan pilihan Anda, yakinkan dengan apa pikiran Anda tentang judul penelitian. Tapi kalau diubah dikit-dikit, itu oke lah. Saya kira kita lanjutkan. Silakan Bapak. Silakan Makasih, Bapak. Prof. Makasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sama-sama. Sama Ibu. Oke, Pak, siapa nih? Yang kedua, Pak Yes. Siap, Iya Pak. siap Prof. Ya Ya, Pak Yes. Yasmika Baihaqi Silakan Prof. Pak Yes. Pagi, oke, silakan. Silakan minum kopi. Aduh, minum kopi atau ini Jogja sangat hutannya deras sekali. Jadi kalau tadi Bu Irin sempat ngilang karena lagi hujan deras. Jogja lagi hujan deras. Ya, mudah-mudahan sini oke ya. Ya, tes. Eh, cukup jelas suaranya, Bapak Ibu. Kalau izin, kalau suara jelas, cuma untuk apa slide-nya ada bagian yang hitam-hitam. Memang seperti itu kah desainnya? Gimana ya? Bagian Kayaknya atasnya ya gitu itu. deh dosennya. Karena tulisan judulnya tertutup. Oh ya 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 ya, bentar. Oke, ini Biasanya jaringan sih nge-lag. Jaringan di tempat Pak Yasmita kayaknya nih. Nah ini udah Iya. agak mendingan nih. Oke, Iya. sip, bagus. Oke ya. Lanjut. Mm-mm. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof, Bapak Ibu semuanya. Izinkan untuk menyampaikan sedikit outline ya. Outline terkait dengan rencana rancangan judul disertasi yang kemudian diintegrasikan dengan teori pendidikan dan pembelajaran gitu. Eh ini sudah beberapa kali sebenarnya saya ganti gitu, Prof. Apa namanya? Setiap tatap muka, alhamdulillah ada inisiasi baru, kemudian berganti lagi gitu ya, Prof ya. Kemudian waktu itu sempat sebenarnya terkait dengan evaluasi apa namanya implementasi kebijakan pembelajaran bahasa Inggris, tapi yang dikaitkan dengan apa namanya eh, apa ya kemarin ya Bu Neneng ya. Kemudian karena kebetulan saya tidak pernah di sekolahan, karena kebetulan saya di kampus, jadi mungkin saya kurang update dan akhirnya kemudian saya ganti lagi judulnya yang berkaitan dengan yang terbaru. Tapi barangkali ini kemudian apa namanya nanti dapat banyak masukan, apakah kemudian apa namanya terkait dengan evaluasi implementasi ini misalnya terkait dengan kompetensi global ini di SD atau tidak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang kemudian saya apa namanya rencanakan adalah evaluasi implementasi kebijakan pembelajaran bahasa Inggris dalam mendukung kompetensi global siswa SD di sekota metro. Kemudian penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan pendidikan pada hakikatnya adalah praktek pedagogis yang sehingganya harus dianalisis menggunakan teori pendidikan dan teori pembelajaran. Artinya bukan hanya sekedar regulasi administratif gitu. Iya. Kemudian latar belakang dan masalah teoritis. Latar belakang masalah teoritis yang pertama tuntutan global. Jadi tuntutan global
mencakup kemampuan komunikasi lintas budaya dan berpikir kritis. Kemudian bahasa Inggris menjadi kompetensi kunci yang tidak dapat diabaikan dalam abad ke-21. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah kemudian seyogyanya gitu ya, seyogyanya apa namanya untuk anak SD itu apakah kemudian kita harus sampai kepada bahasa tuntutan global begitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau selama ini tuntutan global itu kan sebenarnya bahasa Inggris lebih diarahkan kepada mahasiswa SMP dan SMA. Nah, ini kita coba dengan evaluasi ini sebenarnya adalah kenapa kita tidak sejak dini begitu. Karena dari banyak teori dan referensi bahwa pengenalan bahasa, pembelajaran bahasa itu sebenarnya lebih lebih tepat jikalau diajarkan sejak dini begitu. Artinya pada beberapa referensi teori seperti Noam Chomsky mengatakan bahwa anak itu namanya punya language acquisition device kalau tidak salah dari Noam Chomsky mengatakan ada masa-masa golden age gitu. Dan golden age anak itu lebih cepat menerima penerimaan menguasai bahasa ketimbang kemudian di tingkat SMP maupun di tingkat SMA, apalagi di tingkat perkuliahan begitu. Kemudian terkait dengan masalah teoritis, secara filosofis, John Dewey, pembelajaran berbasis pengalaman belum terwujud. Kemudian praktik ternyata masih banyak mekanistik, kemudian perspektif psikologis dari Vygotsky menunjukkan minimnya interaksi sosial, dan sementara analisis kebijakan dari Edward Tree mengidentifikasi hambatan komunikasi dan sumber daya. Artinya di sini terjadi ketidaksesuaian antara teori pembelajaran, kebijakan pendidikan, dan praktek di kelas yang kemudian berdampak pada belum optimalnya pengembangan kompetensi global siswa. Kemudian di posisi penelitian dan riset gap, ya. Posisi penelitian ini beroperasi pada dua level sekaligus, Bapak Ibu, yaitu di sistem kebijakan dan proses pembelajaran. Jadi fokus kajian adalah hubungan dinamis antara kebijakan, kemudian praktek pembelajaran di kelas, dan pengalaman belajar siswa secara langsung. Kemudian riset gap yang ditemukan bahwa kajian kebijakan dan kajian pembelajaran ini masih berjalan secara terpisah. Kemudian teori pembelajaran jarang dimanfaatkan sebagai alat analisis kebijakan. Kemudian core gap-nya adalah belum ada integrasi antara teori pembelajaran dalam evaluasi implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori pembelajaran ke dalam analisis implementasi kebijakan, sehingga kebijakan dipahami sebagai praktik pedagogis, bukan sekedar regulasi administrasi. Kemudian dalam tujuan penelitian, yang pertama adalah mengevaluasi implementasi kebijakan, yaitu mengevaluasi implementasi kebijakan pembelajaran, bahasa Inggris khususnya di dalam konteks pendidikan dasar di kota metro secara menyeluruh. Kemudian menganalisis praktik pembelajaran, yaitu menganalisis praktik pembelajaran di kelas sebagai bentuk realisasi nyata dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian ada mengkaji kontribusi terhadap kompetensi global, yaitu mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi global SD, kemudian mengintegrasikan teori secara komprehensif, yaitu mengintegrasikan teori pendidikan, kemudian teori pembelajaran, dan teori kebijakan dalam satu satuan kerangka analisis yang koheren dan komprehensif. Nah, kemudian di landasan dan peran teori, kita menggunakan pendekatan multi-teoritik atau multi-layer theoretical framework. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-teoritik dan mengintegrasikan pada tiga level sekaligus sebagai alat
Jadi apa namanya, teori adalah sebagai alat analisis. Kemudian yang pertama apa namanya, grand teori mengevaluasi orientasi pedagogis kebijakan. John Dewey, Learning by Doing, kemudian Freire, kesadaran kritis, dan Ki Hajar Dewantara, apa namanya, pembelajaran sesuai kodrat dan perkembangan anak SD. Kemudian di middle range story, di middle range-nya di psikologi belajar, menganalisis kesesuaian praktek dengan cara siswa belajar. Piaget, tahap operasional konkret, kemudian Vygotsky ada zone of proximal development, kemudian ada Bandura modeling, kemudian ada Van Brenner konteks sosial. Kemudian ada di applied theory, implementasi kebijakan, yaitu mengevaluasi implementasi dalam sistem pendidikan, otonomi pendidikan, desentralisasi kurikulum, taksonomi Bloom untuk melihat capaian dan hasil belajar. Kemudian ada model CHIP, CHIP itu ada contact, input, kemudian proses and product, kemudian untuk mengevaluasi kebijakan. Ketiga level teori ini digunakan sebagai alat analisis. Jadi ketiga ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan pembelajaran bahasa Inggris, praktek kelas, dan cara belajar dalam mendukung kompetensi global. Kemudian peran teori, posisi teori dalam penelitian ini tidak sekedar berfungsi sebagai landasan konseptual, tapi lebih kepada melainkan secara aktif diposisikan sebagai alat analisis operasional dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, mohon maaf, ini harusnya teori pembelajaran, ini harusnya yang paling terkecil, terbawah ya. Kemudian diikuti oleh teori pendidikan di level 2, evaluasi arah kebijakan pendidikan, dan kemudian di level yang ketiga, teori kebijakan, analisis implementasi sistem. Kemudian ada metode penelitian dengan desain dan metodologi penelitian. Desain penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism. Kemudian pendekatannya kita menggunakan mix method, kualitatif dan kuantitatif, karena memang tadi ada implementatif yang dicek secara kuantitatif, dan kemudian terkait dengan analisis teori menggunakan kualitatif. Kemudian ada paradigma yang memungkinkan peneliti mengkonstruksi makna dari pengalaman nyata sambil tetap mempertahankan validasi empiris. Kemudian teknis pengumpulan data dan justifikasi, wawancara, kemudian observasi langsung, kemudian FDD melihat dinamika interaksi antara di proses pembelajaran, kemudian dilaksanakan dokumentasi untuk analisis implementasi kebijakan. Kemudian di kerangka operasional, dari teori ke instrumen penelitian, jadi teori-teori yang baik itu teori teori psikologi, kemudian teori filosofis, kemudian dibuat menjadi indikator analisis, konkret, interaktif, modeling, konteks lingkungan, dibuat indikatornya, kemudian dari indikator dijadikan satu instrumen penelitian. Dengan pemetaan ini, setiap indikator dalam instrumen penelitian ini akan memberikan akar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, bukan hanya dikutip, tapi teori ini dapat dioperasionalkan. Nah, kontribusi ilmiah penelitian, harapan dari kontribusi ilmiah ini, yang pertama adalah dengan menempatkan teori pembelajaran sebagai instrumen analisis dalam evaluasi implementasi kebijakan pendidikan, sebuah pendekatan yang selama ini belum banyak dikembangkan dalam kajian pendidikan dasar di Indonesia. Kemudian menjembatani dua disiplin ilmu, yakni mengintegrasikan kajian kebijakan pendidikan dan teori pembelajaran dalam satu kerangka analisis yang kohensif,
Kemudian perspektif pedagogis, yaitu memandang kebijakan ini bukan sebagai hanya regulasi administratif, tetapi tetapi sebagai praktek pedagogis yang harus dievaluasi secara ilmiah. Kemudian ada relevansi global, memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan kompetensi global melalui kebijakan pembelajaran yang lebih efektif. Demikian, Prof. Ya, Mohon terima kasih. saran masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, silakan. Saya terakhir ini saya dikasih tepuk tangan. Oke, siapa yang mau menanyakan? Ada Pak Iya. Mirna. Silakan Mbak Mirna. Saya hanya memberikan apresiasi saja kepada Pak Yasmika terkait dengan FGD, instrumen FGD ini. Pak Yasmika, apakah memang Pak Yasmika sudah menyusut alat instrumennya? Mungkin bisa berbagi kepada kami. Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, Oh, Prof? terdengar, iya, terdengar. terdengar. Cukup jelas. Ya, Oke. yang berkaitan dengan alat instrumen dari teori ke alat instrumen, dari penerapan instrumen. Jadi tadi saya tertarik dengan eh, apa operasional teori tadi dialihkan ke teori ke alat instrumen, Pak, yang Iya, digunakan ini. Dan dia tidak hanya apa namanya hanya dikutip saja. Biasanya kan kami di S1, S2 itu kan hanya menggunakan apa teori sebagai basis untuk mengkawinkan atau menjelaskan teori yang sudah kami dapatkan. Jadi di rumusan masalah tadi. Jadi apakah yang dari di FGD tadi misalnya teori front planer misalnya. Jadi indikator yang berkaitan dengan FGD tadi Pak, saya lihat di teknik, kalau tidak salah di teknik analisis data ya. Apakah memang Pak Yasmika sudah menyusun alat instrumennya? Kalau memang sudah, bisa diberbagi, kalau belum ya mungkin bisa dijelaskan nantinya secara naratif kepada saya dan teman-teman. Itu saja, Bu Prof. Saya rasa desain penelitian Pak Yasmika ini perpaduan dari mata kuliah apa namanya kebijakan, teori pendidikan, ya apa kebijakan politik ya Pak ya. Saya lihat di sana sudah keren Pak, apa namanya mengkawinkan dua mata kuliah yang dari hasil teori pendidikan dan pembelajaran dan kebijakan politik pendidikan. Jadi saya fokusnya ke itu aja ya Pak, yang dari operasional teori tadi. Mungkin Oke. ada berkaitan dengan alat instrumennya Pak Yasmika. iya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Oke, yang kedua mungkin yang belum dengar suaranya dulu ya. Mbak Bu Yuyita, kemudian Bu Neneng. Pak jawab dulu baru langkah berikutnya nanti Mbak Prawita sama Mas Arya. Silakan Bu Yuyita dulu. Baik, terima kasih Prof. Sebenarnya hampir sama dengan yang Bu siapa tadi Bu Wawirna itu pertanyakan ya Pak. Saya melihat di metode penelitian, Prof nyuwun sewu saya on off cam Prof karena Santai-santai. nyuwun sewu Prof. Nah di sini di sini Pak Yas untuk tadi FGD juga ya saya dilihat bahwa Bapak ada FGD untuk operasional teorinya gitu. Nah, bagaimana Bapak menerjemahkan ya apa ya namanya prinsip pembelajaran Vigosian itu ke dalam panduan? Tadi kan Bu Warna juga nanyain tentang instrumennya. Nah, di situ di apa namanya di slide Bapak saya melihat ada menggunakan Vygotsky. Nah, bagaimana Bapak menerjemahkannya itu ke dalam instrumen tadi? Kemudian saya juga melihat di sini Bapak boleh ini ya Pak sebentar.
Ada juga untuk komentar ya Pak, ini bagus, ada kekuatan ya Pak ya tentang Bapak menjustifikasi tentang teoritis di setiap teknik pengumpulan datanya sudah ada antara hubungan observasinya antara Dewi sama FGD dengan Vygotsky yang menunjukkan bahwa ada kedalaman akademik sehingga nanti untuk proses ini termasuk kuantitatif ya Pak ya, yang Dua-duanya mix mix methods method. ya. Ya, ini saya melihat Bapak menggabungkan paradigma antara positivisme dengan pendekatan mixed methods ya, Pak ya. Ya. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu kan teorinya ada teori-teori besar ya seperti Dewey sama Vygotsky. Nah, itu bagaimana Bapak nanti apa ya membuat instrumen panduannya supaya dia lebih mendalam karena kalau kuantitatif itu sama kualitatif itu di mixed method tuh agak lumayan susah ya Pak untuk menganalisanya juga menyimpulkannya seperti itu Pak. Ini penelitiannya juga sudah cukup komprehensif dan terstruktur serta teoritisnya juga menggunakan teoris yang besar-besar juga seperti itu Pak. Jadi bagaimana yang pertanyaan saya satu aja, bagaimana Bapak membuat panduan itu dalam hal FGD karena saya juga nanti kebesarnya juga ada FGD kalau ada yang judul satunya itu menerjemahkan Pak prinsip pembelajaran dari Vygotsky itu ke dalam panduan pertanyaan khusus saat melakukan FGD tersebut. Seperti itu Pak. Oke. Oke, satu lagi dulu baru Satu nanti lagi, dia monggo. jawab. Silakan Oke. tadi siapa ya? Neneng, Bu. Neneng, silakan Neng. Iya, terima kasih Ibu. Mas Yasmita, selamat ya akhirnya ngambil juga judul ini. Dan sebenarnya seperti yang Bu Mirna katakan tadi, ini mengawinkan dua mata kuliah yang luar biasa berat ya. Pertama, alasannya karena yang akan diteliti adalah kebijakan makro yang sudah diterbitkan oleh pemerintah gitu kan. Nah, secara nilai politis itu akan sangat sulit sekali ketika melakukan penelitian ini. Mengapa? Karena dari hasil yang sudah diajukan oleh kementerian sehingga akhirnya muncul program ini, bagaimana bahasa Inggris diterapkan di SD, itu kan pasti sudah melewati uji coba yang berkali-kali gitu ya. Bahkan sudah sampai juga kepada bagaimana dia masuk ke lembah hak kematian lah istilahnya kayak gitu kan ya. Nah, pertanyaan sederhana saya gini, ketika saya menyimak pemaparan landasan teoritisnya, saya kepikiran tentang language acquisition-nya gitu kan. Bagaimana anak-anak SD itu berdasarkan teorinya Noam Chomsky itu dia kan mengatakan bahwa seperti yang Bapak tadi bilang, anak-anak lahir dengan kemampuan bawaan biologis gitu ya. Jadi anak-anak lebih mudah mempelajari bahasa yang asing ketimbang bahasa lain gitu, karena masih di golden age. Lalu ada dalam penekanan pembelajarannya itu otomatis juga ada behaviorisme, ada B.F. Skinner. Kenapa? Karena pembelajarannya otomatis menggunakan audiolingual method di situ. Kenapa? Karena anak SD itu akan diajarkan how to pronounce the words gitu kan. Dia untuk bisa mencapai how to make a text gitu di kelas 5 dan 6 itu kan berjenjang dari kelas 3 dan 4-nya gitu ya. Setuju kalau dia tadi menggunakan kognitivisme itu udah oke gitu Pak. Cuma saya masih membayangkan kesulitannya adalah ketika siswa menggunakan alih kode, code switching, dan code mixing gitu. Nah, mungkin di sini bisa dijadikan celah bagi Bapak untuk mengkritisi kebijakan ini. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia mungkin kalau di kota-kota besar bisa diterapkan pembelajaran ini gitu ya, karena ada manfaatnya secara langsung. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang di urban area gitu loh? Bagaimana mereka kesehariannya tidak berkomunikasi dalam bahasa Inggris? Dan ketika mereka kesulitan, maka mereka will change the code gitu. Kebetulan S1 S2 saya tentang linguistik dan saya memang menulis tentang code switching dan code mixing. Semoga itu bisa membantu Pak Yasmika nantinya. Terima kasih. Oh, makasih Bu Neneng lah ini ketemu bersama apa background bahasa Inggris nanti bisa saling mengisi. Nah, ini menariknya di sini ya Bapak Ibu sama-sama ahli di bahasa Inggris punya perspektif yang beda. Oke, satu lagi sebelum nanti dikasih komen, karena kalau 6 nanti lupa yang mau direspon. Satu lagi siapa ya? Suara laki-laki boleh deh. Suara laki-laki biar nggak bosen. Tadi siapa ya? Laki-laki Bapak yang
Oh, nggak ada ya? Ini suara perempuan semua ya? Ya oke lah, Bu Prawita. Itu Bu Pravita. Oh, siapa? Iya, Bu Silakan. Pravita, Bu Ya, Pravita. silakan Mbak Prawita. Iya, makasih Bu Prof. Eh, Pak Yas, saya Ya, siap. tidak ingin bertanya, saya hanya ingin memberikan saran mungkin di latar belakang. Tadi di awal itu ada saya lihat tadi tentang bagaimana praktik di kelas yang di awal tadi. Mungkin lebih dipertajam gapnya itu, misalnya kalau untuk di kelas itu seperti apa, maksudnya yang ada di bagian bawah tadi di kesimpulan yang pertama, praktik di kelas yang mana yang paling tidak sesuai pada latar belakang tadi, Pak, di bagian paling pertama. Di mana, Bu? Iya, untuk ini yang di bagian praktik di kelas. Mungkin yang tadi di sini diungkapkan di dalam ini mungkin perlu dipertajam di gap penelitiannya ini pada bagian aspek praktik di kelas ini mungkin lebih dipertajam praktik di kelas mana yang paling tidak sesuai, apakah mungkin berkaitan dengan metode ceramah yang satu arah atau seperti apa, mungkin lebih dipertajam itu saja Pak, mungkin ditambahkan sarannya. Ya, makasih Pak. Oke, makasih. Silakan Pak Yas, Mika diberikan respon atau mungkin diterima saran dan pesan. Silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini coba yang pertama terkait dengan sebenarnya saya sudah apa ya mengira-ngira ya. Kalau seumpamanya saya menulis FGD di sini pasti akan ditanyakan gitu. Sebenarnya di sini itu bukan FGD focus group discussion misalnya para stakeholder, tapi di sini sebenarnya adalah FGD yang dilaksanakan. Sebenarnya itu apa ya? Proses pembelajaran. Jadi kita mengamati hampir sama dengan observasi. Kita mengamati proses pembelajaran, kemudian menangkap dinamika, interaksi yang ada dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Jadi mungkin bahasa lain ini di sini bukan FGD tapi apa ya? Tapi saya tulis FGD karena ada proses antara guru dengan murid, kemudian kita menangkap dinamikanya gitu yang terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan analisis tadi yang ditanyakan. Hmm, ini kan kita menggunakan tadi mix method ya, Bapak Ibu ya. Jadi metode, kemudian paradigmanya post positivism. Eh, di sini kita menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatifnya itu adalah kaitannya dengan apa namanya mengkaji, mengevaluasi apa namanya kebijakannya, misalnya termasuk apa namanya kurikulumnya, kemudian kesiapan gurunya, kemudian kesiapan fasilitasnya, itu bisa terukur dengan angka. Tapi yang kaitannya dengan proses praktik pembelajaran itu kita perlukan analisis. Nah, tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan alat apa namanya alat analisisnya dari teori-teori tadi gitu ya. Mau nggak mau ini sebenarnya saya juga persiapkan ya Bapak Ibu ya, walaupun kemudian ini belum final gitu. Ini mengira-ngira. Jadi indikator analisisnya misalnya dimensi teori kognitif, tokohnya Piaget misalnya, kemudian indikator analisisnya apa? Misalnya indikator analisisnya adalah pembelajaran bersifat konkret. Jadi di sini nanti modelnya, disinilah yang kemudian disampaikan mix method kualitatifnya. Apakah menggunakan aktivitas media, kemudian ataukah terjadi pengalaman langsung gitu. Jadi kalau seumpamanya tidak apa namanya, apakah sesuai dengan teorinya atau tidak begitu. Kemudian ada interaksi sosial, misal dari Vygotsky, indikator analisisnya ini kita nulis sendiri begitu Bu, kita bangun sendiri. Mungkin ini yang saya kira juga perlu masukan kira-kira untuk membangun alat analisisnya ini kami masih merancang mandiri secara mandiri dan di sini apakah kemudian alat analisisnya ini sudah ada yang paten sesuai dengan referensi atau belum gitu. Kemudian seperti
modeling, kemudian Bandura, guru memberikan contoh penggunaan bahasa atau tidak, siswa meniru atau tidak, kemudian mempraktekkan atau tidak, gitu. Kemudian dan di sini tadi yang disampaikan Bu Neneng ya, apakah kemudian behaviorism kemudian ikut masuk di dalamnya? Sebenarnya masuk, tapi bukan teori utama gitu, karena di dalam teori ini untuk behaviorism lebih kepada lebih kepada mekanistik, lebih kepada menghafalkan, lebih kepada misalnya mengikuti begitu ya. Mekanistik itu dia kaku gitu. Sedangkan yang lain kan sebenarnya harapannya ini berkembang begitu. Terjadi komunikasi dua arah, kemudian terjadi kolaborasi, kemudian guru memberikan arahan ketika memperoleh kesulitan, artinya tidak mekanistik gitu. Oleh karenanya sebenarnya behaviorism tidak terlalu dinampakkan, tetapi mungkin pada teori level yang kedua begitu. Dan untuk yang terkait dengan kebijakan di daerah tertinggal, justru ini sebenarnya yang kemudian kita coba evaluasi begitu ya, implementasi kebijakan ini gitu. Kenapa dari setiap masing-masing apakah kemudian sebenarnya siap atau tidak secara implementasi evaluasi implementasi kebijakannya gitu. Kalau misalnya untuk guru, apakah guru kemudian siap atau tidak gitu. Kemudian sekolahan, apakah kemudian medianya sama atau tidak gitu. Kemudian teori-teorinya yang dikuasai oleh guru misalnya, metodologinya gitu. Sebenarnya kita ke arah lebih kepada untuk mengetahui apakah kemudian implementasinya itu mampu dilaksanakan atau tidak. Ketika dilaksanakan, apakah kemudian sesuai dengan teori yang sudah diterapkan dalam penyusunan kebijakan itu atau belum gitu. Kemudian kita temukan masalahnya di mana sih gitu. Apakah masalahnya di gurunya, apakah masalahnya di fasilitasnya, apakah kemudian masalahnya di medianya, ataukah masalahnya karena dan lain-lain di sekolahan itu gitu. Ini kan kemudian menjadi kontribusi masukan bahwa kesiapan kita itu berada di posisi apa gitu. Barangkali sedikit Prof yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan yang lain, Ya, masukan dan lain-lain saya terima. makasih. Mungkin judul nih, saya tadi agak sedikit ingin bukan mengkritisi ya, tapi untuk judul ini tadi saya langsung ini kok ada evaluasi nih, jangan-jangan nanti masuknya PIP nih. Ya ini bagaimana Oh iya. supaya nggak terkesan ini jurusannya bukan PIP ya, bukan salah sih, cuma evaluasi nanti biasanya kalau pas ujian Anda jurusannya bukan PIP, biasanya kata evaluasi seringkali. Kalau dilihat dari esensinya tadi, sebenarnya saya sudah menangkap isunya ya. Jadi, apakah ini inovasinya di mana, Pak? Kalau saya tanya inovasinya ada di mana nih? Tadi kan disampaikan di implementasi mengevaluasi ya. Gimana? Kalau saya tanya inovasinya di mana nih, Pak? Mungkin sedikit klarifikasi dulu. Kalau inovasinya itu terjadi integrasi, Bu, Prof. Antara? Iya, terjadi integrasi antara teori, grand teori, kemudian middle teori dan applied teori, begitu. Tapi temuannya apa gitu ya? Tadi karena saya orang kebijakan, jadi ini sama bisa ngelihat ya ada di mana. Kalau cuma mengevaluasi kebijakan itu ya berarti kan Anda melihat praktek kebijakan pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa atau kok nampaknya belum sesuai dengan dalam tanda petik ya yang Anda tadi sampaikan bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sebaiknya sedini mungkin ya, mungkin dirancang lebih oke, tadi sampaikan Bu Neneng sehingga the long effects-nya lebih bagus ya. Karena basically pembelajaran bahasa Inggris di level ini tuh sebenarnya efek jangka panjangnya lebih baik ya.
Bahkan saya pernah membaca satu buku tentang the kind of smarts gitu ya, 7 kecerdasan. Salah satunya adalah linguistik ya. Jadi memang otak kita tuh kalau disentuhkan dengan pembelajaran pengenalan bahasa Inggris sejak dini, itu basically lebih the long effects-nya lebih bagus. Nah, cuma kadangkala kita nanti aja lah masih kecil ngapain diajarin bahasa gitu ya. Nah, tapi anak-anak sekarang saya mengamati cucu saya jadi kemampuan Inggrisnya lebih bagus karena sejak dia bisa membaca itu buku ceritanya 2 cerita, ada yang in English, ada in Indonesia sehingga pronunciation-nya menurut saya perasaan zaman anakku itu umur 4 tahun bahasa Inggris belum bisa gitu ya. Ini saya sepakat tadi bahwa sama Bu Neneng juga ya. Jadi bagaimana pengenalan bahasa Inggris sejak dini itu sebenarnya membuat otak kita lebih mungkin responsif dan lebih akseleratif ya di dalam belajar bahasa Inggris kesananya semakin tinggi. Nah, saya kira salah satu mungkin bukan kegagalan ya, ketidakefektifan anak-anak belajar bahasa Inggris di Indonesia kan biasanya lebih seriusnya setelah di tingkat lebih tinggi. Itu saya amatin zaman saya. Tapi sekarang sudah banyak dan kebijakan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia untuk SD itu kan mengalami perubahan yang sangat signifikan ya Pak Yas. Jadi nanti tolong dilihat tahun berapa sih kebijakan bahasa Inggris itu mulai diterapkan. Itu saya kira menjadi the point of your research gitu ya. Tapi why the long effects is not so good for improvement skill ya Bu Neneng ya. Mungkin bahasa aku nggak bisa bahasa Inggris tapi memang karena bahasa Inggris not just knowledge but how to be action and then praktek. Nah, saya kira menurut saya itu gap-gap itu yang mungkin juga harus dimunculkan. Karena tadi disampaikan riset Anda di level makro ya. Di level makro itu berarti di level kebijakan. Itu memang hati-hatinya di sini. Hati-hatinya bukan tidak sulit, tapi Anda harus ngambil what your position for your research-nya gitu ya. Mungkin kebijakan is entry point, but the level of your research is the micro. Menurut saya tetap di micro level. Mungkin perdebatannya, apalagi Anda bicara tentang evaluasi, berarti kalau kita bicara untuk melihat bukan evaluasi, mungkin dalam bahasa saya implementasi ya, itu berarti Anda di level mikro untuk melihat seberapa sih kebijakan itu implementatif, berarti risetnya ada di level sekolah, begitu ya Pak ya, mungkin seperti itu. Mungkin tolong dipertimbangkan kata evaluasi. Kalau Anda ingin the big question atau faktanya gini, tapi ada loh sekolah yang sudah good implementation to mungkin apa ya, menerapkan ya apa yang menjadi the key points-nya policy dalam pembelajaran bahasa Inggris, adanya best practice, mungkin itu bisa menjadi setting your research gitu ya. Tadi belum, ya, karena Bapak sudah sampai pada metodologi, mohon maaf teman-teman juga nyerangnya di metodologi juga ya. Nggak apa-apa, ini malah dapat masukan ya. Tapi karena Bapak juga di situ ya, saya sudah bertanya, sebetulnya settingmu ada di mana? Tadi kan ada di kota, maaf metro ya Pak ya? Iya, metro, Prof. Kenapa di metro itu? Kan Bapak tinggal di sana ya? Iya. Nah, nggak apa-apa ya itu, tapi nggak boleh jadi alasan ya. Iya, Tapi minimal itu sebagai satu ya praktek awal lah untuk riset Anda. Lihat bahwa di metro ini saya yakin ada sekolah yang udah implementatifnya bagus sesuai dengan apa mungkin anak-anaknya juga, atau mungkin komparatif ada sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran bahasa Inggris. Cuma saya tadi masih agak sedikit judul ya, mungkin evaluasi ya. Implementasi itu kalau teorinya mungkin Anda tadi disampaikan oleh Bu Prawita juga sama teman-teman, mata kuliahnya Pak Arief mungkin ya tentang kebijakan ya. Profesor Entoh, Bu. Oh, Entoh. Oh ya. iya. Tentang apa? Kebijakan. Politik kebijakan kita masih Bu, bagian Politik kebijakan dan desentralisasi. pendidikan.
Ya, aku paham karena saya juga sedikit paham ya. Jadi nggak apa-apa. Artinya itu kan Anda mencoba untuk melihat kajian Anda dari entry point-nya adalah di level kebijakan. Ya. Mungkin kalau tadi saya tadi coba coret-coret. Kalau memang Anda ingin tidak mengevaluasi tapi mencari model ya, sebetulnya eh, model implementasi kebijakan pembelajaran bahasa Inggris itu yang kayak apa sih untuk mendukung kompetensi siswa itu lebih nggak ada lebih Anda betul-betul melihat bukan mengevaluasi tapi kamu ingin membuat satu formula bahwa harusnya kayak gini loh gitu ya. Meskipun entry point-nya Anda ngelihat evaluasi, Anda eh, apa ya statement problematik Anda ketika mengevaluasi aku ada ketidakpuasan mungkin kalau dalam bahasa peneliti ada kegalauan kenapa sih kok pembelajaran bahasa Inggris kita kok secara tadi praktek pedagoginya nggak relevan itu masuknya oke Anda melakukan evaluasi tetapi Anda tidak akan membuat instrumennya tapi justru di apa sesuai dengan background kita sebagai dokter ilmu pendidikan Anda memberikan resepnya ini bukan bikin instrumennya untuk kalau menurut saya itu kalau Anda membuat Iya, iya, evaluasi membuat instrumen itu iya, Prof. nanti Anda akan masuk ke jurusan PIP karena saya juga membimbing mahasiswa saya dia melakukan evaluasi terhadap kebijakan sekolah ramah anak ya jadi dia membuat tidak hanya membuat instrumennya, tetapi juga menghasilkan formula berdasarkan apalagi berdasarkan instrumen yang kami buat. Ini loh model yang paling ideal itu seperti itu ya. Nah itu kalau mohon dipertimbangkan. Jadi Anda entry point-nya boleh di apa latar belakang bahwa kebijakan pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan evaluasi ya. Bisa Anda lakukan evaluasi dengan melihat nanti sebagai sebagai eh, apa kalau mau pakai teorinya siapa ya semacam identifikasi problematik awal itu bisa jadi dievaluasi atau Anda di lapangan melihat kok belum oke gitu ya nah itu bisa tapi tidak harus menjadi judul ya ini saran saya karena nanti kalau Pak Susian, Anda jurusannya PIP atau bukan itu? Nanti karena dulu pas ada yang pakai kata evaluasi, disuruh mengubah supaya relevan dengan kita dokter ilmu pendidikan. Tidak salah, cuma nanti Anda dikira dokter PIP ya. Itu catatan dari judul. Kemudian Anda pastikan, tadi kalau dilihat dari metodenya, Anda memang menurut saya masih belum clear gitu ya sebenarnya yang mau Anda hasilkan tuh apa gitu ya. Kalau mau memberikan satu policy brief juga bisa ya. Kalau policy brief berarti pendekatannya kualitatif lebih kuat. Nanti kuantitatif supporting with your qualitative data. Jadi Anda dengan depth interview dengan tadi beberapa metode yang mungkin di sini kualitatif baru kuantitatif ya artinya kualitatifnya itu nomor satu untuk melihat proses ada apa sih dengan pembelajaran bahasa Inggris di setiap sekolah dan Anda menghasilkan satu formula mungkin bisa multi case study gitu ya Anda melihat best practice di beberapa sekolah dan itu bisa menjadi dasar untuk memberikan policy brief kayak gini loh bikin apa model pembelajaran bahasa Inggris untuk mendukung kompetensi global. Nah, itu tolong nanti bisa dipertimbangkan ya. Kalau judul sih kalau Anda masih ingin menjadikan judul kebijakan di oke ya, mungkin kebijakan pembelajaran bahasa Inggris untuk mendukung kompetensi global anak SD oke ya. Meskipun nanti kompetensi global anak SD itu big issue ya, karena kompetensi global itu apa indikatornya tadi sudah ditanyakan. Ya, berarti apakah
mungkin kompetensi global untuk level anak SD itu is different with the kompetensi global untuk anak SMA. Anda akan merumuskan itu juga, ketemu loh kompetensi global di level SD untuk pembelajaran bahasa Inggris itu kayak gini loh. Nah, itu Anda punya apa? Punya ukuran-ukuran. Atau Anda akan memberikan kontribusi dalam mungkin sentuhan-sentuhan budaya misalnya ya, misalnya implementasi, saya nggak tahu, pembelajaran bahasa Inggris untuk kompetensi global berbasis budaya misalnya kan juga bisa, karena untuk anak SD itu gimana sih mengajarkan bahasa Inggris tapi masih tidak kehilangan konteks lokal wisdomnya, itu kan juga menarik. Jadi Anda menemukan satu policy brief. Nah, ini loh, kalau ngajarin supaya apa? Supaya konteks culture identity-nya tidak lepas. Basically in elementary school is okay, but the isunya itu kayaknya lebih ada inovasi gimana ya ngajarin kompetensi global tapi berbasis budaya. Itu kan berbasis kearifan lokal, itu aku hanya kasih masukan loh Pak, tapi itu lebih 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 menarik ya. Kalaupun FGD mungkin guru-guru punya kontribusi pemikiran, mungkin selama ini kan juga guru bahasa Inggris kalau mengajarkan, saya nggak tahu tema-tema apa sih yang di SD itu, Bapak Ibu bisa katakanlah Anda mau melakukan evaluasi, that's okay ya, dari data secondary. Buku bahasa Inggris di SD itu kayak apa sih sebetulnya yang diajarkan sampai anak-anak tuh kok enggak responsif atau belum punya efek. Itu kan mohon maaf, itu basic for your research. The statement of problematiknya di situ. Jadi Anda mau mengembangkan model, that's okay. Nanti ketemu buku panduan ini loh kalau mau mengajarkan salah satu contoh mungkin tema apa gitu. Kalau itu mau research development. Tapi kalau Anda, aduh saya mau lebih ke policy brief kok Bu Irin, ya boleh. Nah, tapi kalau saya ngeliat Bapak kayaknya dari narasi tadi lebih ke bukan mengembangkan produknya, tapi lebih fokus ke policy ya. Jadi kalau kualitatif dan kajian itu kebijakan untuk TKT-nya, kan kita harus bicara soal TKT Bapak Ibu ya. Meskipun the qualitative approach itu harus menghasilkan produk. Nah, kalau Pak Yasmika tadi dari judul yang nanti perlu dipikirkan lagi, salah satunya produknya policy brief. Jadi tahapan-tahapan apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah untuk dia bisa mungkin meningkatkan mungkin efektivitas daripada kebijakan pembelajaran bahasa Inggris di SD. Cuma mungkin tadi kebaharuannya di mana ya. Nah, ada mungkin ternyata nanti kan di FGD kira-kira pemikiran Ibu apa sih kalau bahasa Inggris berbasis budaya, kan nanti ada di FGD. Jadi brainstorming sama guru-guru bahasa Inggris, mungkin ketemu satu narasi-narasi baru yang selama ini nggak dipikirin oleh mungkin oleh government atau mungkin oleh guru bahasa Inggris sendiri, sehingga mungkin fokusnya konteksnya tidak membuat anak tuh happy ya. Untuk belajar bahasa Inggris tuh tema-tema sederhana budaya itu juga bisa. Saya kira itu sih dari saya Pak Yasmika. Overall is okay, cuma aku lebih melihat tadi judulnya, argumentatifnya is okay kalau mau tentang policy, mengkritisi policy, cuma barangkali judulnya lebih spesifik gitu ya, karena kompetensi global. Nanti kayaknya tadi belum dijelaskan juga what's the meaning of competition global, apanya gitu ya. Karena saya tahu kompetensi global itu banyak. Tadi kalau Bu Pratita tadi salah satu kompetensi global adalah critical thinking, itu salah satu ya. Kalau 4 itu kan ada communication, ada collaborations, ada satunya apa? Creativity. Nah, silakan ya. Mungkin Anda nggak apa-apa kompetisi global ditulis lebih
karena ini bicara kebijakan, cuma barangkali nanti breakdownnya kalau yang communication yang kayak apa bentuknya, yang diajarkan apa, mungkin nanti akan lebih clear. Karena saya membaca tadi communication kompetisi global belum clear dijelaskan di dalam kajian teoritiknya. Oke, cukup Bapak Ibu, atau ada yang lebih? Jangan bingung ya Pak, mungkin lebih exciting aja bahwa saya sudah membaca pikiran Anda, saya sudah membaca pikiran Bu Pravita, dan kita saling membaca dan belajar. Not finally, you can make another choice gitu ya. Tapi that's okay Pak, yes Mika, nanti Iya. kalau Anda mau fokus ke polose, oke. Karena polose berbasis kritik pedagoginya nanti tolong dikuatkan di mana? Di kajian latar belakang ya. Kenapa? Pendekatan pedagogi dalam kebijakan itu sangat-sangat penting. Nah, itu tolong digarisbawahi nanti di di latar belakang, dan Anda ingin menguatkan itu dalam konteks hasil riset Anda. Cukup Bapak Ibu? Iya, Cukup ya? siap Prof. Terima Kayaknya kasih Prof masukannya. Ya, oke. See you next Salam. meeting. Ya. Jangan bingung ya Bapak Ibu, saling mengisi ya, dan pede-pede aja ya, kita masih berproses, dan Bapak Ibu luar biasa, dan saya senang karena Bapak Ibu juga menyiapkan semuanya dengan serius. Sampai ketemu di hari apa ya Bunda? Hari siapa? Siapa yang maju ke depan supaya semuanya siap? Pekan depan Sofi dengan Tata Bu, pekan depan Oke. dari Mbak, Senin. ya siap Mbak Tata sama Mbak Sofi, kita minum kopi. Silakan kopinya kalau deket enak. Kalau nggak salah ada schedule akan ini ya, ada ketemu langsung ya di Iya, Jogja. betul, betul. Ya, Bu. Tanggal berapa itu? Tanggal 23 Tanggal Bu. 23. 3 sampai 25. Astagfirullahaladzim. Aduh, 23. Iya, 23, Iya, 24, 23 25. sampai 25. Astagfirullahaladzim. Itu udah ya, aduh saya harus ngomong sama anak saya nih kayaknya. Padahal saya mau ke Jakarta. 23 itu hari apa ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Prof. Waduh, itu yang harus ketemu sama saya hari apa? Belum dapat rundown itunya, Prof. Iya, aduh. Berarti aku harus postpone ya sama anak. Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya I have plan to go to Jakarta ya, ada agenda itu tanggal 23 sampai 26. Tapi setelah baca loh kok tanggal ini ya, aku harus pikirkan lagi ya. Ya mungkin nanti saya arrange lagi. Untung belum beli tiket ya. Oke, saya kira itu aja. Nanti kita coba, dan saya kira pertemuan besok itu udah sama promotor atau sekedar ketemuan aja? Harapan kami sebenarnya langsung ketemu dengan promotor, Prof. Promotornya udah ada kan? Belum, Prof. Belum, Prof. Oke, Cuman berarti memang oleh Prodi kami Kami bisa ketemu diberikan sama Prof juga. rekomendasikan untuk menyusun 3 judul gitu, Prof. ya betul. Makanya ini silakan sih 3 judul itu nanti yang memutuskan bukan saya, tapi saya kasih saran buat judul yang hutannya tidak berbeda, itu lebih aman. Maksudnya hutan yang nggak berbeda itu ada fokus yang Anda suka ya. Misalnya Anda suka artinya misalnya tadi Bu Pratita kan tadi tentang apa tadi? Economic ya, economic reason. Ya, itu mungkin dikaitkan dengan apa? Binatangnya tuh kalau bisa dipegang. Supaya nanti kalau disuruh yang nomor sekian itu binatangnya tuh sama gitu. Itu trik aja sih, karena ada mas Bu, saya sukanya nomor 1, kenapa jadi nomor 3 gitu ya. Padahal itu 1 sampai 23 beda. Jadi itu supaya saya tidak tapi itu saran saya. Jadi nanti kalau mau nulis binatang besarnya sama, tapi mungkin bisa dilihat dalam perspektif berbeda, atau mungkin inovasi yang dikembangkan beda, itu menurut saya lebih aman dan nyaman. Ya, saya kira itu aja sih. Kalau harus 3 judul atau 2 judul? 3, Prof, kemarin ya. Ya karena itu kan kalau saya pribadi gimana ya Bu, ya udah binatangnya dibikin sama, yang satu binatang pakai
kita, yang satu binatang. Itu lebih aman karena itu misalnya tadi Pak Yasmika ya, misalnya kebijakan, yang satu dengan pengembangan model, yang satu ya, makanya sebetulnya kalau Anda kelihatan binatangnya sama dengan perspektif yang beda, itu katakanlah kami sebagai pembaca, oh dia itu memang fokusnya ke sini, itu lebih nyaman. Tapi kalau yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C, kelihatan banget Anda masih bingung gitu loh. Itu saran saya izin sih. izin Prof, malah kami sebelumnya malah berpikir harus 3 yang berbeda begitu Prof. Kalau Anda siap, oke. Siap, Ya, karena kan ada tapi yang, iya Prof. karena Untuk ada mahasiswa itu sukanya nulisnya itu ya pokoknya suruh bikin ya aku bikin doang gitu loh. Dia nggak mikir bahwa membuat judul riset itu kan ada argumentatif, ada experience. Ya mungkin tidak harus, mungkin kalau 3 variabel yang 2 sama misalnya ya. Misalnya misalnya modal sosial dan atau resiliensi dalam pembelajaran bahasa Inggris, itu kan masih bahasa Inggrisnya. Nggak, saya kira kalau bisa sih bukan pikiran Anda, tapi argumentatif Anda ngapain beda. Tapi kalau misalnya sama-sama tentang, saya pengen tentang economic reason nih, reasoning economic ya. Mungkin Anda kaitkan dengan untuk apa sih gitu ya. Oh, yang tadi untuk critical thinking, yang satu untuk menguatkan resiliensi dalam berbahasa. Misalnya lah, goal settingnya, makanya kan nanti ketika judul udah di ACC itu kan perjalanan panjangnya itu nanti ngobrol sama promotor kan. Biasanya saya kalau kemarin juga saya nggak tahu mahasiswa saya ini pas kayak gini, terus dapat saya, terus ya masih saya ubah-ubah dikit, tapi binatangnya nggak saya ubah, cuma lebih dikritisi. Makanya saya bilang teori ini sebetulnya memberikan keyakinan pada Anda tentang basic your research-nya apa. Karena teori itu kan salah satu fungsinya adalah membuat kemampuan kita untuk melihat masalah itu lebih objektif gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Mungkin 2 beda boleh lah. 2 sama 1 beda, tapi Anda harus yakin dengan apa yang Anda tulis. Karena itu nanti kalau enggak Anda pusing 7 keliling. Aduh, kok jadi ini ya. Jadi sebetulnya menulis judul itu tidak asal lah. Nanti kalau asal ya nanti ketika dipilih yang Anda nggak concern itu ya nggak apa-apa sih, jadi mulai nol gitu loh. Itu saran saya sih, karena kemarin saran saya ya udah pakai ini aja. Ternyata dirubah setelah ketemu promotornya, tapi ngotak-ngatiknya itu nggak pakai iya galau karena tinggal ini ya Bun ya. Itu aja sih. Ya, jadi kayak kalau yang sampai hari ini yang saya tangkap sih, saya kan lebih ke teori ya, teori, tapi teori itu nanti dikuatkan dengan statement problematik. Kapan harus dikumpulkan? Kapan dikumpulkan Bapak Ibu? Sebelum tanggal. Seharusnya pertemuan ke-7 Prof. Pertemuan ke-7 berarti minggu lalu, tapi sampai hari ini sepertinya belum dibuatkan link untuk menyampaikan judul begitu, Bro. Ya, kalau enggak ya 2, kalau 3 yang 2 sama, yang 2 binatangnya sama, yang satu anak binatang itu. Ya, izin Prof, jujur saya satu saja masih bolak-balik ganti nih, Prof. Iya, karena sebetulnya kan Masih menulis belum. judul itu kan konsekuensi dari sense of the crisis, sense of the urgency terhadap problem apa yang menjadi menarik. Gak apa-apa, sebenarnya binatangnya itu nanti ketika ketemu sama promotor ada penguatannya. Kemarin beberapa, ini kayaknya gini ya, kayak misalnya tadi Mas Yasmi ya, itu kan tolong dong dipertimbangkan evaluasinya, nanti ketemu lagi, atau Pak fokus ke sini, ketika dibaca argumentatifnya kurang. Gak apa-apa Bapak Ibu, menulis itu proses, tapi saran saya jangan cemacem gitu ya, nanti pusing 7 keliling. Tapi apa yang menjadi
saya benar-benar ingin itu lebih kuat ya. Jadi mungkin kalau bingung beda 3 ya 2 hampir sama, yang 1 tidak. Caranya gimana ya? Caranya variabelnya aja dilihat kembali. Ya, oke. Bu Siap, Tita Prof. siap dengan 2 judul yang lain? Yang kalau enak tadi yang 1 kualitatif, yang 1 kuantitatif, research development itu udah beda. Ya. Misalnya Pak Yasmi tadi pengembangan model, udah beda. Padahal fokusnya sama, cuma yang 1 fokus di modelnya, yang 1 fokus pada proses. Ya, dan policy briefnya. Jadi tatarannya yang 1 hasilnya di level pembelajaran oleh guru, yang 1 pada level manajemen karena policy brief, misalnya kayak gitu. Tapi samalah, apa binatangnya adalah kemampuan bahasa Inggris itu lebih dikuatkan. Itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi saya harus, tapi itu udah pasti ya. 2-3 itu udah dikasih warning harus siap-siap ke Jogja. Iya, Prof. Jadwalnya memang sudah ada. Oke. Ya, nanti saya tak bilang anak saya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Prof. Terima Irin. kasih, Prof. Izin saya matikan ya. Ya, makasih Bu Sofi. Sama Bu. Terima kasih semuanya.